Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan dengan Leon yang menggunakan lambang guardiannya. Melihat itu, Lois pun menjadi terdiam terpaku. Sementara Huges bertanya ke Lois mengapa Leon bisa sampai memiliki lambang guardian. Sebenarnya, Lois telah membantu persiapan Leon dan yang lainnya. Tetapi sampai saat ini, Lois tidak tahu bahwa Leon ternyata memiliki lambang guardian. Dan hal itu membuat Lois teringat lagi dengan adiknya yang bernama Leon Sararol, yang mana adiknya itu menjadi sangat bersemangat setelah dia bertunangan dengan Noel. Dan dia juga pernah bertekad bahwa dia akan melindungi semua orang setelah dia menjadi guardian. Bahkan Leon kecil juga berjanji dia akan melindungi Lois saat dia sudah menjadi lebih kuat lagi. Menanggapi perkataan adiknya itu, Lois hanya memeluknya. Tetapi beberapa bulan setelah itu, Leon kecil ternyata malah meninggal. Dan hal itu membuat Lois menjadi sangat sedih. Namun apa yang terjadi sekarang, Leon yang mirip dengan adiknya ternyata memiliki lambang guardian. Tetapi berbeda dengan tujuan adiknya, Leon saat ini malah menyuruh semua orang untuk bersujud di hadapannya. Sementara itu, setelah mengeluarkan lambang guardian, Leon menyuruh semua orang untuk mengembalikan Noel. Miko dan Guardian adalah satu kesatuan, jadi dengan kata lain, merekalah yang telah mencuri Noel darinya. Dan Leon lalu mencemooh orang-orang Republik bahwa mereka ternyata tidak beradab. Karena tidak hanya mencuri Noel, namun mereka juga mencoba menikahkannya dengan Lois. Padahal Lois sendiri tidak mungkin bisa menjadi Guardian. Mendengar itu, para bangsawan nampak terlihat kesal. Tetapi Leon masih saja mencemooh mereka semua, di mana Leon menjelaskan bahwa Guardian dipilih pohon suci untuk melindunginya. Dan dengan fakta bahwa Leon dipilih sebagai Guardian, bukankah hal itu berarti tidak ada orang yang layak yang ada di Republik Alzer? Atau lebih tepatnya, pohon suci nampaknya telah meninggalkan mereka. Mendengar perkataan Leon, semua orang nampak terlihat marah. Tetapi di antara mereka, Fernand mencoba membujuk Leon untuk melakukan diskusi. Yang lalu hal itu dijawab Leon bahwa itu tidak perlu. Leon datang ke sini hanya untuk membawa Noel. Jadi mereka hanya perlu untuk menyerahkan Noel saja. Mendengar itu, Lois pun langsung berteriak dan mengatakan bahwa Noel adalah miliknya. Dan dengan mengeluarkan pedang dari sarungnya, Lois pun sudah siap untuk melakukan pertarungan. Melihat itu, Leon kemudian menyuruh Luxion untuk mengeluarkan pedangnya. Yang lalu pedang itu langsung terlempar dari kokpit Arrogance. Dan Leon lalu menangkap pedang itu sambil mendarat di lantai pertama. Melihat Leon, para prajurit kemudian mulai bergegas untuk menyerang Leon. Tetapi dengan bagian belakang pedangnya, Leon mampu melumpuhkan semua orang dengan sangat mudah. Selama ini, orang-orang Republik Alzer terlalu bergantung pada kekuatan pohon suci. Jadi karena itulah kemampuan murni mereka kalah jauh daripada kerajaan Holford. Mengingat para laki-laki di Holford sudah terlatih untuk hidup di bawah tekanan para perempuan. Mengingat itu, Leon kemudian menjadi merasa ingin menangis. Tetapi Leon saat ini memilih untuk berfokus pada pertarungannya, di mana Lois saat ini sudah membuat bola api dan melemparkannya ke arah Leon. Sebenarnya Leon bisa saja menggunakan lambang miliknya untuk menghentikan serangan itu. Tetapi Leon lebih memilih bergerak dan memotong bola api itu menjadi dua. Yang lalu dengan gerakan cepat, Leon juga langsung memotong tangan kanan milik Lois. Yang mana hal itu membuat Lois tidak bisa menggunakan lambang pohon sucinya lagi. Dan Leon juga lalu menendang dan menusukkan pedangnya pada tangan kiri Lois. Mendapati serangan itu, Lois pun akhirnya berteriak. Tetapi Leon tidak memperdulikan hal itu. Dan Leon lalu mengambil gelang yang ada di tangan Lois sambil mengajak Noel untuk pergi. Tetapi apa yang terjadi? Noel ternyata masih saja menolak Leon. Noel saat ini masih menangis sambil terus menggerutu, di mana Leon malah datang di saat dia mencoba untuk melupakannya.
Namun terlepas dari itu, situasi saat ini sudah tambah menjadi kacau. Loic sudah mendapatkan perawatan dan prajurit juga sudah mulai mengepung Leon. Yang mana melihat itu, Leon pun langsung menggendong Noel. Fernand saat ini juga sudah memerintahkan prajurit berarmor untuk melawan Leon. Tetapi apa yang terjadi, armor Arrogance tiba-tiba bergerak dan mulai menghancurkan armor itu satu persatu. Melihat itu, Fernand pun tentu saja menjadi terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa armor Leon masih bisa bergerak meskipun tidak ada orang di dalamnya. Sementara di sisi lain, Leon akhirnya mulai berjalan dan membawa Noel. Akan tetapi Noel ternyata masih saja mencoba memberontak, yang mana hal itu membuat Fernand memerintahkan semua prajurit untuk segera menangkap Leon. Namun tak lama setelah itu Albergo muncul dan memberikan perintah untuk menghentikan semua ini. Sebelumnya Loic telah mencoba untuk menyakiti Noel, jadi Albergo akan meminta Belanger untuk memberikan laporan secara rinci. Karena pada dasarnya tidak boleh ada siapapun yang bersikap kasar kepada Miko. Mendengar itu, Belanger hanya bisa terdiam sambil memegangi kepalanya. Tetapi tak lama setelah itu, mereka kemudian sadar bahwa Loic saat ini sudah menghilang. Dan bersamaan dengan itu, ada suara ledakan yang berasal dari luar kuil. Mendengar itu, Lois pun langsung menatap ke arah Leon. Tetapi Leon mengatakan bahwa itu bukan dirinya. Leon memang sudah menyiapkan beberapa bom. Tetapi sampai saat ini, Leon masih belum menekan tombolnya. Dan ternyata tak lama setelah itu ada armor merah yang muncul. Armor itu adalah armor milik keluarga Barrier. Dan armor itu juga merupakan armor khusus yang didesain untuk memaksimalkan kekuatan pohon suci. Di dalam armor, Loic saat ini mencoba meminta kekuatan sebanyak mungkin dari pohon suci. Tangan Loic yang terpotong sebelumnya masih belum pulih sepenuhnya. Tetapi dengan amarah, Loic kemudian menciptakan serangan tepasan api. Yang mana serangan itu kemudian berhasil meledakkan dinding kuil. Dalam pikiran Loic saat ini, dia akan membunuh setiap orang yang tidak mengakui dirinya. Dan target utamanya tentu saja adalah Leon yang mengambil Noel. Melihat kegilaan Loic, para tamu akhirnya mulai berlari dari kuil. Dan Hughes yang sudah melarikan diri dan menaiki kapal kemudian meminta Loic untuk menghentikan semua ini. Karena menurut Fernand, semua rencana mereka saat ini sudah dibatalkan. Mendengar itu, Loic yang masih marah tanpa berpikir panjang langsung membakar kapal yang dinaiki Hughes. Dan lalu Loic juga mulai memotong semua kapal dan armor yang mencoba untuk mendekatinya. Keadaan sudah benar-benar menjadi kacau. Tetapi tak lama setelah itu, Leon yang menggunakan Arrogance muncul dengan lambang Guardian di belakangnya. Melihat kemunculan Leon, Loic pun segera memulai serangan pedangnya. Tetapi Leon masih dengan mudah bisa menghindari serangan itu. Bahkan dengan kapak milik Arrogance, Leon bisa langsung memberikan serangan balasan. Armor milik Loic memiliki ukuran yang lebih besar daripada Arrogance. Dan Loic yakin bahwa spesifikasi armornya juga melebihi milik Leon. Selain itu, armor milik Loic juga menggunakan energi tak terbatas dari pohon suci. Sementara armor Leon memiliki tenaga yang bisa dibilang terbatas. Dan dengan keyakinan itu, Loic terus saja melancarkan serangan pedang dan apinya. Meskipun hal itu bisa ditahan Leon menggunakan kapak miliknya. Tetapi panas dari api Loic secara perlahan telah melelehkan kapak milik Leon itu. Dan Luxion yang melihatnya kemudian bertanya sampai kapan Leon akan terus bermain-main. Yang lalu hal itu dijawab Leon bahwa dia akan mencoba membuat pertarungan ini menjadi lebih dramatis. Mendengar itu, Luxion tidak paham dengan pola pikiran dari tuannya ini. Sementara orang-orang Republik yang melihat pertempuran ini mulai bersorak supaya Loic segera menghancurkan armor milik kerajaan. Mendengar itu, Loic kemudian merubah pedangnya menjadi merah panas, yang mana serangan ini akan memotong lawan dengan panas tingkat tinggi. Luxion saat ini terus saja menjadi kesal kepada Leon. Luxion tidak suka jika Arrogance kalah, meskipun hal itu hanya berpura-pura saja. Menanggapi Luxion, Leon pun mengatakan bahwa Luxion menjadi tidak sabaran. Jadi Leon kemudian memutuskan untuk serius kali ini, di mana dengan meningkatkan tenaga Arrogance, Leon pun mulai mendorong mundur Loic. Melihat itu, Loic berpikir bahwa ini adalah kesalahan dari armornya.
Tetapi Leon akhirnya mengeluarkan pedang dan memotong pedang milik Loik menjadi dua, yang mana hal itu langsung membuat Loik menjadi kaget. Tetapi tidak hanya sampai di sana, Leon juga menendang armor Loik hingga terpental ke belakang. Kemampuan Loik dalam mengendalikan armor benar-benar buruk, di mana dia bahkan tidak bisa segera bangkit setelah terkena tendangan itu. Dan Leon lalu mengenakan pedangnya untuk memulai memotong tangan kiri armor milik Loik, yang mana hal itu membuat beberapa penonton menjadi berteriak. Menurut Leon, melawan kesatria hitam jauh lebih sulit daripada melawan Loik saat ini. Padahal armor Loik memiliki spesifikasi yang jauh lebih tinggi. Dan lalu setelah memotong tangan kiri, Leon pun mulai tertawa. Dan dia juga menghina apanya yang perlindungan ilahi dari pohon suci, yang ternyata perlindungan itu bisa dengan mudah dia tembus. Mendengar itu, para penonton mulai memaki Leon karena mereka nampaknya tidak terima dengan perkataan Leon itu. Tetapi tak lama setelah itu, armor Loik akhirnya pun berdiri lagi. Dan Leon yang melihat itu kemudian menyuruh Loik untuk menggunakan seluruh kekuatan pohon sucinya, meskipun hal itu tidak akan berguna. Dan benar saja, Loik yang terprovokasi kemudian langsung mencoba untuk mengeluarkan kekuatan yang besar, di mana dia menciptakan bola api besar yang padat. Tetapi meskipun begitu, Leon masih saja tertawa, dan dia terus saja melakukan provokasi. Dan Loik yang mendengar itu kemudian langsung melesat untuk melakukan serangan. Namun apa yang terjadi, armor Arrogance bisa menghentikan armor Loik hanya menggunakan satu tangan saja. Dan dengan momentum tabrakan armor juga, Leon pun bergerak dan membanting armor Loik hingga jatuh ke tanah. Dan lalu Leon kemudian mengeluarkan senapan untuk menyerang. Sebagai ejekan, Leon memberitahu Loik tempat di mana dia akan menembak. Dan Loik yang mendengar itu kemudian mulai membuat perisai menggunakan lambang pohon sucinya. Target Leon kali ini adalah kaki kanan. Dan setelah Leon selesai menganalisa, peluru Leon pun menembus dan menghancurkan kaki kanan armor Loik. Melihat kejadian ini, orang-orang Republik nampak mulai menjadi panik. Sementara Leon masih melanjutkan untuk menembak target selanjutnya. Loik sebenarnya sudah menambah lapisan perisainya, tetapi Leon masih dengan mudah bisa menembus perisai itu. Dan Leon lalu mengatakan bahwa rumor tentang kekuatan Republik Alzer nampaknya hanya hisapan jempol belaka. Jadi Leon akan menyarankan Raja untuk segera menyerang Republik Alzer. Karena jika tidak, mungkin Republik akan segera diambil oleh kerajaan lain. Dalam ucapannya, Leon juga mengatakan bahwa Republik akan menjadi tempat berburu yang sangat bagus. Yang mana mendengar itu membuat para penonton menjadi mulai terlihat panik. Hingga akhirnya Leon sudah selesai menghancurkan anggota tubuh armor milik Loik. Dan kini Leon mengangkat kepala armor sambil mengarahkan senapan ke arah kokpit armor. Di dalam armor, Loik nampak terdengar sangat frustasi. Tetapi Leon terus saja mencemooh Loik dengan mengatakan bahwa dia cukup kecewa dengan kekuatan pohon suci. Dan Leon juga menyebutkan bahwa alasan Noel membenci Loik mungkin karena Loik sangatlah lemah. Mendengar itu, Loik masih saja menyangkal, dan dia mengatakan bahwa dia mencintai Noel terlebih dahulu. Dan jika saja Leon tidak pernah muncul, Loik pasti akan berhasil mendapatkan Noel. Tetapi hal itu kemudian dijawab oleh Leon bahwa itu akan sama saja. Baik Leon muncul atau tidak, Noel masih tidak akan memilih Loik. Hati Loik saat ini ternyata masih saja belum hancur. Tetapi untuk orang yang menonton pertempuran mereka sudah masuk di dalam keterpurukan mereka masing-masing. Karena Leon bisa mengajar armor terbaik Republik tanpa menggunakan lambang suci. Namun di saat Leon masih ingin menekan Loik lagi, Luxion tiba-tiba melaporkan bahwa armor milik Loik nampaknya akan segera meledak. Dan Loik tidak memiliki niatan untuk keluar dari armornya itu. Mendengar itu, Leon pun langsung menyuruh Loik untuk segera keluar. Tetapi tiba-tiba ada akar kayu yang mulai menjerat armor Arrogance. Nampaknya Loik memang berniat meledakkan dirinya bersama Leon. Dan Luxion yang melihat ini langsung mengambil alih kontrol Arrogance dan memulai manuvernya, yang mana tidak hanya memotong akar, namun Arrogance juga langsung mengeluarkan Loik dan juga melempar armor itu ke udara. Yang kemudian tak lama setelah itu armor itu pun akhirnya meledak. Dan lalu setelah pertarungan selesai, Leon kemudian meletakkan Loik ke tanah. Dan setelah mendapatkan perawatan, lambang milik Loik ternyata sudah menghilang.
Melihat itu, Belenje pun langsung menatap rendah ke arah anaknya itu. Sementara Noel ternyata berlari untuk menghampiri Loik. Melihat Noel, Loik lalu bertanya apakah Noel datang hanya untuk menertawainya. Tetapi Noel ternyata langsung menampar Loik. Dan sambil menangis, Noel kemudian mengatakan bahwa dia membenci Loik bukan karena Loik lemah, tetapi karena sikap Loik yang terus saja berubah. Sebenarnya di masa lalu Noel sudah sempat dekat dengan Loik. Tetapi di saat Noel menginginkan sesuatu yang sederhana, Loik selalu saja menolaknya. Dan Loik malah membelikan barang-barang yang lebih mahal untuk Noel. Yang mana karena itulah Noel mulai berpikir bahwa dia mungkin tidak cocok untuk bersama dengan Loik. Mendengar itu, Loik lalu beralasan bahwa semua itu dia lakukan untuk Noel. Tetapi Noel menekankan bahwa mereka memang tidaklah cocok. Dan jika Loik memang mencintainya, Noel kemudian bertanya tentang apa yang disukai oleh Noel. Mendengar itu, Loik pun akhirnya menunduk karena dia baru saja menyadari bahwa dia tidak tahu hal-hal yang disukai oleh Noel. Kemudian keesokan harinya di dalam mansion Marie, Leon baru saja ditampar oleh Noel. Noel saat ini terlihat cukup marah karena Leon masih menyelamatkannya meskipun Noel sudah berusaha untuk menjauh. Tetapi entah mengapa juga ada rasa bersyukur yang juga nampak pada wajah Noel saat ini. Leon sudah memiliki tunangan, jadi karena itulah perasaan Noel menjadi semakin bercampur aduk. Setelah insiden pernikahan Noel dan Loik, keputusan tentang Noel masih saja belum keluar. Jadi Leon memutuskan untuk membawa Noel kembali ke mansion. Tetapi Noel saat ini ternyata masih saja terus menangis karena dia merasa sakit akibat telah jatuh cinta kepada orang yang sudah memiliki tunangan. Sebenarnya Leon ingin menghibur Noel saat ini, tetapi Leon memutuskan untuk meminta maaf dan pergi dari ruangan Noel. Melihat itu, Luxion dan Claire menyebut Leon sebagai orang yang berdosa. Selain itu, Luxion kemudian mulai memberikan laporan di mana Loik ternyata benar-benar ingin membunuh Leon menggunakan cara yang licik. Yang lalu hal itu ditanggapi Leon bahwa Loik benar-benar orang yang menakutkan. Dan Leon bertanya-tanya apakah target pria lainnya juga memiliki sifat yang seperti ini. Dan lalu setelah melewati koridor, Leon akhirnya bertemu dengan Julius dan yang lainnya, yang mana mereka saat ini sedang melakukan pesta barbecue. Pesta mereka nampak terlihat meriah dengan semua orang yang nampak terlihat begitu senang. Namun di antara semua orang itu hanya Cordelia yang terlihat nampak khawatir. Dan hal itu mungkin karena dia melihat Julius dan yang lainnya yang saat ini bertingkah cukuplah aneh. Julius terus saja memanggang daging, sementara Jill menggunakan piring pecah, Greg memamerkan otot, dan juga Chris serta Brad yang melakukan tingkah aneh lainnya. Meskipun Julius bukan putra mahkota lagi, namun Julius masihlah seorang pangeran. Jadi Cordelia merasa khawatir ketika Julius terus memanggang daging, dan karena itulah Cordelia kemudian bertanya mengapa Julius melakukan itu. Yang lalu dijawab Julius bahwa dia hanya suka melakukan ini karena hal itu membuatnya menjadi merasa tenang. Namun Cordelia masih terus mengingatkan tentang status Julius yang masihlah pangeran. Jadi Julius tidak bisa bersikap selayaknya seorang koki. Cordelia dan Julius terus saja melanjutkan pembicaraan mereka. Sementara Claire lalu bertanya ke Leon mengapa Leon tidak menyuruh Noel untuk bergabung ke dalam pesta ini saja. Yang kemudian dijawab Leon bahwa hal itu hanya akan membuat suasana di pesta menjadi canggung. Jadi mereka sebaiknya tetap membiarkan Noel untuk sendiri terlebih dahulu. Dan karena Claire akan segera kembali ke kerajaan Holford, Leon, Luxion, dan Claire kemudian pergi ke pelabuhan karena Leon akan menyiapkan oleh-oleh untuk orang di rumah. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.